Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama dengan Rado Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang perkembangan dari model peluang baru Rado Institute Distribution menjadi Power Rado Institute Distribution, di mana proses pembentukan distribusi Power Rado Institute Distribution ini adalah dengan melakukan transformasi variabel. Jika Y terdistribusi secara Rado Institute Distribution, maka akan ditransformasi X menjadi sama dengan Y berpangkat seperalfa. Jadi isunya adalah kita akan menghasilkan Power Rado Institute Distribution sebagai fungsi densitas peluang baru, atau kita sebut dengan Rado Institute Distribution two parameters. Oke, kita coba simak teorinya bersama-sama. Oke. Nah, pada teori yang kita akan sampaikan bahwa jika Y itu terdistribusi secara Rado Institute Distribution, diketahui Fy sama dengan theta berpangkat K dibagi sigma gamma I dikali theta berpangkat K kurang I untuk I dari 1 sampai ke K dikali dengan sigma Y berpangkat I dari 0 sampai K kurang 1 eksponen min Y theta. Kita tahu ini adalah fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution untuk Y besar dari 0, theta besar dari 0. Nah, akan kita hasilkan Power Rado Institute Distribution atau kita sebut dengan RID two parameters atau Rado Institute Distribusi dua parameters dengan cara transformasi variabel, yaitu dengan mengambil X sama dengan Y berpangkat seperalfa. Nah, teknik pertama adalah dapatkan inverse dari X, yaitu H inverse X sama dengan X berpangkat alfa. Lalu turunkan H inverse X ini terhadap X menjadi alfa kali X berpangkat kurang 1. Nah, berdasarkan informasi ini, maka akan kita hasilkan fungsi densitas peluang baru dengan nama Fx, di mana Fx itu adalah fungsi densitas peluang lama. Variabel acaknya itu diganti dengan H inverse X tadi, lalu dikalikan dengan turunan H inverse X tadi. Oke, jadi kalau semula kita mempunyai fungsi densitas peluang Rado Institute Distribution, ini dia sigma YI, Y berpangkat 0 tambah Y berpangkat 1. Setiap Y-nya nanti akan kita tukar dengan X berpangkat alfa. Sehingga dapat kita lihat di sini adalah Y berpangkat 1 tentu menjadi X berpangkat alfa. Y berpangkat 2, X berpangkat alfa berpangkat 2. Y berpangkat 3 berubah menjadi X berpangkat alfa berpangkat 3. Dan X berpangkat alfa berpangkat K kurang 1. Eksponen min theta X berpangkat alfa dikali dengan turunannya alfa X berpangkat alfa kurang 1. Nah, sebelumnya tadi di sini min theta Y, karena Y adalah X berpangkat alfa, maka eksponen min theta X berpangkat alfa. Nah, kita akan sederhanakan alfa kita letak di depan menjadi alfa theta berpangkat K dibagi dengan sigma fungsi gamma I theta berpangkat K kurang I, X berpangkat alfa kurang 1 dikali 1 ditambah X berpangkat alfa, ditambah X berpangkat 2 alfa, ditambah X berpangkat 3 alfa, ditambah X berpangkat K kurang 1 kali alfa, eksponen min theta X berpangkat alfa. Kita sederhanakan penyebutnya karena di sini menggunakan penjumlahan, maka muncul tanda sigma dengan bentuk umum sigma X berpangkat I
kali alfa kurang 1, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai ke K, eksponen min theta X berpangkat alfa. Nah, inilah yang kita sebut sebagai power Rado Institute Distribution. Ini dia. Ini power Rado Institute Distribution. Jadi dari fungsi Rado Institute Distribution, nih, Rado Institute Distribution, satu parameter, kita dengan menggunakan teknik transformasi variabel, kita memiliki power Rado Institute Distribution dengan dua parameter, yaitu parameter theta dan alpha. Jadi ini adalah power Rado Institute Distribution. Nah, hal terpenting ketika kita berani menyebut dia adalah fungsi densitas peluang baru, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu sifat integral fungsi densitas tadi harus satu pada batas yang diberikan. Nah, ini harus dapat kita tunjukkan. Nah, kita tunjukkan. Lalu kita akan tunjukkan integral power Rado Institute Distribution tadi, integral 0 sampai tak hingga. Karena batasnya itu adalah 0 sampai tak hingga. Alfa theta berpangkat K dibagi dengan sigma gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Untuk I dari 1 sampai K dikali sigma X berpangkat I kali alfa kurang 1. Eksponen min theta X berpangkat alfa dx harus kita sanggup menunjukkan dia satu. Nah, oke, kita integralkan. Konstan tarik keluar. Ini konstan, kita tarik keluar. Oke, tarik keluar. Nah, integralnya kita kalikan ke dalam atau kita jabarkan menjadi integral 0 tak hingga X berpangkat alfa kurang 1, X berpangkat 2 alfa kurang 1 ditambah seterusnya X berpangkat K alfa kurang 1 dikali dengan eksponen min theta X alfa. Nah, kita lihat integralnya. Nah, integralnya ini kita akan coba pisahkan. Jadi, integral kita pisahkan. Integral X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X alfa dx ditambah integral 0 tak hingga X2 alfa kurang 1 eksponen min theta X alfa ditambah seterusnya sampai integral 0 sampai tak hingga X berpangkat K alfa kurang 1 eksponen min theta X alfa. Nah, kita kerjakan satu demi satu. Yang warna merah dulu. Yang warna merah adalah integral X berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa. Kita ambil permisalan U sama dengan X berpangkat alfa. Tentu X adalah U berpangkat seperalfa. Kita turunkan DU sama dengan alfa X berpangkat alfa kurang 1 DX atau DX DU per alfa dikali U berpangkat 1 kurang seperalfa. Kenapa U? Tadi kan X-nya itu adalah U seperalfa. Kita ganti aja langsung X yang di sini, kita ganti dengan U pangkat seperalfa. Sehingga dia menjadi U seperalfa kali alfa kurang 1, tentu U 1 kurang seperalfa DU. Nah, masukkan integralnya. X menjadi U pangkat seperalfa berpangkat alfa kurang 1 eksponen min theta U. Karena X berpangkat alfa tadi adalah U. Maka di sini menjadi U DU per alfa dikali dengan U berpangkat 1 kurang seperalfa. Alfanya konstan, tarik ke depan menjadi seperalfa. Maka di sini U berpangkat seperalfa, tentu U berpangkat 1 kurang seperalfa. Di sini juga ada U berpangkat 1 kurang seperalfa, maka di sini menjadi U berpangkat 1 kurang 1. Eksponen min theta U. Nah, tiba di integral ini kita harus ingat fungsi densitas peluang gamma biasa. Kata fungsi densitas peluang gamma adalah integral theta berpangkat alfa dibagi dengan fungsi gamma alfa
dikali Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y theta dy adalah 1. Ini fungsi densitas gamma. Jangan lupa. Nah, karena ini konstan, kita tarik ke depan, artinya integral Y berpangkat alfa kurang 1 eksponen min Y theta itu dapat menjadi hasilnya adalah fungsi gamma alfa per theta berpangkat alfa. Nah, intinya kalau kita ketemu integral seperti ini, nih, maka hasilnya adalah fungsi gamma alfa per theta pangkat alfa. Nah, kita ketemu integral ini U berpangkat, nih kita ketemu U berpangkat 1 kurang 1, artinya alfanya kan 1, eksponen min U du. Kalau tadi kan Y dy, kalau sekarang U du apa bedanya? Maka integral yang di dalam kurung ini memanfaatkan fungsi densitas peluang gamma menjadi 1 per alfa fungsi gamma 1 dibagi theta berpangkat 1. Karena alfanya 1. Jadi gamma alfa, gamma 1. Theta berpangkat alfa, theta berpangkat 1. Jadi hasil integralnya adalah fungsi gamma 1 dibagi alfa theta. Nah, jadi yang berwarna merah adalah gamma 1 dibagi dengan alfa theta. Nah, untuk yang berwarna kuning, integral X berpangkat 2 alfa kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa. Sama dengan kesimpulan tadi, misalkan U-nya sama dengan X per alfa, ini U. Oke, berarti U-nya adalah X-nya U pangkat 1 per alfa. Maka kita gunakan dengan teknik yang sama, X ini kita jadi U pangkat 1 per alfa. Pangkatnya tetap 2 alfa kurang 1. Eksponen min theta U, karena X berpangkat alfa ini adalah U. du per alfa, U berpangkat 1 kurang 1 per alfa. Alfa konstan, tinggallah integral U pangkat 1 eksponen min theta U. Nah, 1 ini kita robah dengan 2 kurang 1 kan sama saja. Artinya alfanya adalah 2. Nah, ini alfanya adalah 2. Kalau kita ikutkan teori densitas gamma. Maka hasil integral ini adalah gamma 2 dibagi alfa theta kuadrat. Nah, yang kuning adalah gamma 2 per alfa theta kuadrat. Yang kuning. Alfa theta kuadrat. Nah, untuk yang biru, nah ini yang biru. Biru adalah integral X berpangkat K alfa kurang 1 eksponen min theta X berpangkat alfa dx. Dengan cara yang sama, tukar X menjadi U berpangkat 1 per alfa. X berpangkat alfa tukar ganti dengan U. Dx diganti dengan alfa kali U berpangkat 1 kurang 1 per alfa. Alfa konstan, tarik keluar 1 per alfa. Tinggallah integral U berpangkat K kurang 1 eksponen min theta U. Nah, K-nya ini menjadi alfa. Maka integralnya adalah 1 per alfa gamma fungsi gamma K dikali theta berpangkat K atau fungsi gamma K dibagi alfa theta berpangkat K. Nah, sehingga bentuk power rado tadi menjadi ini dia. Ini power rado kita udah kita sederhanakan tadi yang biru kuning yang merah kuning biru tadi. Theta berpangkat theta dikali alfa dikali theta berpangkat K dibagi sigma gamma I theta berpangkat K kurang I dari 1 sampai K. Ini gamma 1 theta dibagi alfa theta tambah gamma 2 dibagi alfa theta kuadrat tambah seterusnya sampai fungsi gamma K dibagi alfa theta berpangkat K. Nah, karena dia sama-sama ada alfa, kita keluarkan alfa. Nah, theta berpangkat K kita keluarkan.
Tentu kalau theta berpangkat K di sini menjadi theta berpangkat K kurang 1. Karena theta berpangkat K kurang 1 dibagi dengan theta pangkat K kan hasilnya adalah theta itu sendiri. Nah, theta berpangkat K kurang 2 dibagi theta K tentu hasilnya adalah theta berpangkat K kurang 2 dibagi theta pangkat K tentu hasilnya adalah theta kuadrat. Nah, ini boleh kita keluarkan. Nah, theta pangkat K itu udah keluar otomatis. Nah, sama-sama alfa theta berpangkat K habis. Alfa theta pangkat K. Nah, tinggal dia gamma 1 theta berpangkat K kurang 1 tambah gamma 2 theta berpangkat K kurang 2 tambah seterusnya tambah fungsi gamma K. Nah, di sini tanda-tanda tambah pakai notasi sigma. Ini tanda sigma. Oke, tanda sigma. Gamma I dikali theta berpangkat K kurang I. Sama, seret, 1. Nah, oleh sebab itu kita juga berhasil menunjukkan bahwa power Rado Institute Distribution ini juga memenuhi sifat integral tadi yang diintegralkan 1. Oleh sebab itu kita yakin sekali lagi bahwa fx sama dengan alfa theta berpangkat K dibagi dengan sigma gamma I, fungsi gamma I berpangkat dikali theta berpangkat K kurang I. Oke. I-nya dari 1 sampai ke K. Oke. Dikali dengan sigma X berpangkat I alfa kurang 1. I dari 1 sampai ke K. Oke. Dikali dengan eksponen min theta X berpangkat alfa untuk X besar dari 0 adalah merupakan suatu fungsi densitas peluang yang kita sebut dengan Power Rado Institute Distribution atau PRID, atau kadang-kadang boleh kita sebut dengan RID 2 parameters. 2 parameters. Oke. Luar biasa apa yang kita kaji pada malam ini. Kita telah dapat mengkaji suatu fungsi densitas peluang baru yang kita sebut dengan Power Rado Institute Distribution. Oke. Jadi semakin lama kalau kita terus masuk ke dalam suatu teori yang baru, itu akan membuka pemikiran kita untuk terus berinovasi menghasilkan karya-karya baru. Oke, tinggal lagi kita bagaimana merumuskan sifat-sifat atau karakteristik dari Power Rado Institute Distribution, baik dia kumulatifnya, hazardnya, superposition functionnya, momen dan seterusnya untuk yang akan datang bersama Rado Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.